Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusin hendak menyampaikan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alpeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, mengalami kerahiman Tuhan. Orang sakit memerlukan tabib. Bergaul dengan kaum terpandang dan berupaya dekat kepada mereka itu adalah hal biasa. Dengan dekat kepada mereka ada kemungkinan kecipratan akan terkenal. Sebaliknya, orang cenderung menghindar dari orang yang dipandang rendah, hina, dan disingkirkan dalam masyarakat. Tetapi sikap Yesus tidaklah demikian. Dalam Injil hari ini, Sabtu, pekan pertama masa biasa, mengisahkan Yesus yang memanggil Lewi, pemungut cukai yang sedang duduk di rumah cukai. "Ikutlah aku." Lewi segera bangkit dan mengikuti Yesus. Tidak berhenti di sini saja. Yesus beramah tamah dan bertamu di rumah Lewi si pemungut cukai itu, dan dijamu makan bersama. Banyak pemungut cukai lain dan orang berdosa dan ikut santap bersama itu. Sikap ramah dan bersahabat dari Yesus ini mengundang sekelompok pemuka Yahudi, yaitu kaum Farisi dan ahli Taurat, berburuk sangka dan berkomentar kepada murid Yesus. Mengapa dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus sungguh lain daripada pemuka agama Yahudi dalam bersikap dan berelasi dengan pendosa. Yesus mau dekat kepada setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Terhadap komentar pemuka agama Yahudi itu, Yesus menanggapi, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari, Yesus datang hendak menyelamatkan semua orang, termasuk kaum berdosa. Yesus memberi kesempatan bagi setiap orang dekat kepadanya dan mendengar kabar baik dari Tuhan. Maksud kedatangannya pun menuntut orang percaya dan dekat kepada Allah. Untuk itu Yesus mendekatkan diri dengan siapa saja, termasuk kepada orang berdosa, agar dengan itu orang dituntun percaya dan dibawa kepada hidup baru. Yesus tidak bersifat menjauhkan orang dari hadapannya. Kaum pendosa sekalipun tidak disingkirkan, tetapi diberi waktu untuk bertobat. Justru mereka-mereka inilah yang butuh penyembuhan dari dalam dirinya untuk dibaharui. Benar, Yesus itu bagaikan tabib yang menyembuhkan hati dan mengampuni dosa. Allah Maha Rahim kembali diperlihatkan oleh Yesus yang adalah utusan Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia.
Kerahiman Allah yang Maha Pengampun dinampakkan Yesus lewat kedekatannya dengan semua orang. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari, gereja juga menghidupi semangat pemulihan ini dengan sakramen pengampunan. Rahmat pengampunan dilayankan gereja kepada setiap orang yang menyadari keberdosaannya. Sebagai refleksi, apakah kita ada kerinduan untuk disembuhkan dan dipulihkan dari kesalahan dan kedosaan yang bisa membebani diri kita? Tuhan itu rahim dan pengampun. Di hadapan Tuhan selalu ada kesempatan membaharui diri. Keberdosaan diampuni dan kita diselamatkan. Mari kita bangkit dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita disembuhkan dan diselamatkan. Yesus penyembuh jiwa-jiwa dan hati yang redam. Dalam Yesus ada belas kasih dan gerejanya menjadi tanda saluran belas kasih itu lewat perayaan sakramen-sakramen kudus. Selamatlah selalu, pace ebene, berkat Tuhan selalu menyertai.